Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Stretch Point Series ya, untuk SD atau MI kelas 4. Oke, langsung saja. Kali ini kita akan membahas soal di bab 2 ya. Bab 2 itu tentang operasi hitung bilangan cacah. Tapi sebelumnya mungkin apabila ada yang ketinggalan ya, ini sudah saya buatkan playlistnya ya. Mulai dari bab 1 sudah kita bahas ya tuntas. Kemudian ini kita sudah masuk di bab 2 di latihan 4 ya. Jadi yang merasa ketinggalan materi-materi ataupun soal-soal yang sudah kita bahas bisa dicek di playlist ya. Oke, langsung saja kita ke latihan 4 ya. Ini menentukan hasil pembulatan bilangan bulat ya. Kerjakan soal-soal berikut dengan teliti. Perhatikan gambar di samping. Panjang kuas kira-kira titik-titik sentimeter lah. Kita harus perhatikan ya. Jadi untuk pembulatan bilangan bulat itu yang dibahas di materi ini, pembulatan ke ratusan terdekat, kemudian pembulatan ke ribuan terdekat, juga ke pembulatan ke puluhan terdekat. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada 0 sampai 20. Nah, berarti ini yang diminta adalah pembulatan ke puluhan terdekat, karena yang dibahas mulai dari puluhan terdekat ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini panjang kuasnya dimulai dari 0 sampai dengan ya 17 lebih sedikit ya, 17 lebih sedikit. Nah, berarti kira-kira di sini kuasnya lebih dekat ke 20, jadi panjang kuas kira-kira 20 cm ya. Oke, untuk yang nomor 1 ini jawabannya adalah 20 cm ya. Jadi kita lihat di sini ya. Kalau mau membulatkan ke puluhan terdekat, yang kita lihat adalah satuannya. Jadi jika satuannya itu kurang dari 5, maka pembulatannya ke bawah. Sedangkan jika satuannya itu 5 ke atas, jadi 5, 6, 7, 8, 9 itu pembulatannya ke atas ya. Oke, itu untuk nomor 1. Selanjutnya kita ke nomor 2. Bulatkan bilangan 58 ke puluhan terdekat dengan menggunakan garis bilangan. Oke, ini diminta kita membuat garis bilangan ya. Jadi 58 ke puluhan terdekat dengan menggunakan garis bilangan. Oke, langsung saja kita simak penjelasannya sebagai berikut. Oke ya, untuk penjelasan nomor 2 ini tadi yang nomor 1 ya, juga sudah saya tulis ya, kira-kira 20 cm. Oke, yang nomor 2 tadi 58 pembulatan ke puluhan terdekat lah. 58 itu lebih dekat ke 60 atau 50 kalau kita pakai garis bilangan. Nah, ternyata 58 itu dia lebih dekat ke 60 ya. Maka bilangan 58 itu lebih dekat ke 60, jadi pembulatan bilangan 58 itu adalah ke puluhan terdekat jadinya adalah 60. Jadi pembulatan 58 ke puluhan terdekat itu jadinya adalah 60. Ini untuk jawaban nomor 2 ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Ini sudah saya tuliskan ya. Jadi langsung saja, tidak usah saya buka soalnya ya. Jadi diminta membulatkan ke puluhan terdekat. Oke, jadi nomor 3 kita diminta membulatkan ke puluhan terdekat. Ini ada dari A sampai dengan H ya, nomor 3 ya. Semuanya ke puluhan terdekat. Kita lihat di sini 36. Untuk pembulatan ke puluhan terdekat, maka yang kita lihat adalah satuannya ya. Satuannya di sini adalah 6. 6 itu berarti dia ikutnya adalah 5 ke atas ya, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti kalau 5 ke atas itu pembulatannya adalah ke atasnya, ke atas. Jadi puluhannya kita tambah 1 jadinya 4
ya, atau kita tambah 10 jadinya 40 ya. Jadi 36 dibulatkan ke puluhan terdekat itu jadinya adalah 40. Kemudian yang B, 41. Nah, satuannya adalah 1. 1 itu berarti di bawah 5. Kalau di bawah 5 berarti pembulatannya ke bawah ya. Kalau pembulatan ke bawah berarti puluhannya ini tetap. Maka jadinya adalah 40. Jadi kalau kita lihat satuannya di sini 1 itu di bawah 5, maka di sini puluhannya tetap jadinya 40. Lanjut ke bagian C ya. 55. Nah, ke puluhan terdekat berarti satuannya adalah 5. 5 itu berarti ikutnya 5 ke atas, maka pembulatannya ke atas. Nah, ke atas berarti puluhannya kita tambah 1 jadinya 60. Kemudian yang D ada 127. Nah, 127 berarti kita lihat ya, karena diminta pembulatan ke puluhan terdekat, tetap yang kita lihat adalah satuannya. Satuannya di sini adalah 7. 7 itu berarti dia 5 ke atas ya, maka pembulatannya naik atau pembulatan ke atas. Jadinya di sini kita tambah 1 puluhannya jadinya 130. Lanjut ke yang E, ini ada 164. Lah, 164 itu berarti satuannya adalah 4. Kalau 4 berarti pembulatannya ke bawah ya, pembulatan ke bawah berarti puluhannya tetap jadinya 160. Lanjut ke nomor 3 yang bagian F ya. Ini ada 182. 182 berarti satuannya adalah 2. Kalau satuannya 2 berarti puluhannya adalah tetap jadinya 180. Kemudian yang G ada 223, satuannya 3. Satuannya 3 berarti puluhannya tetap ya, pembulatannya jadi 220. Lanjut yang H. H ini 249 berarti satuannya adalah 9. Kalau satuannya 9 berarti dia ikutnya 5 ke atas, berarti puluhannya kita tambah 1 jadinya 250 ya. Ini sebenarnya berlaku juga untuk ratusan terdekat dan juga ribuan. Jadi patokannya kalau ratusan terdekat berarti yang kita lihat adalah puluhannya, kalau ribuan terdekat berarti yang kita lihat adalah ratusannya. Oke, langsung saja kita nomor 4 ya. Nomor 4 ini juga sudah saya tuliskan ya. Jadi diminta pembulatan ke ratusan terdekat. Kalau ratusan terdekat berarti yang kita lihat adalah puluhannya ya. Jadi kalau ratusan yang kita lihat puluhannya, tetapi kalau ke puluhan berarti yang kita lihat adalah satuannya. Nah, sekarang kita ke ratusan terdekat. 124. Jadi kita tidak usah melihat satuannya angka berapa, tetapi puluhannya. Puluhannya angkanya 2. 2 berarti dia ikutnya di bawah 5. Di bawah 5 berarti sini tetap ya, ratusannya jadinya 100. Kemudian yang B ada 275. 275 berarti di sini puluhannya adalah 7. Puluhannya 7 berarti pembulatannya ke atas ya, karena dia 7 itu berarti ikutnya 5 ke atas, maka di sini jadinya kita tambah 1 jadi 300. Kemudian kita lanjut yang C. Ada 550. Nah, 550 berarti di sini puluhannya adalah 5 ya. 5 itu berarti ikutnya adalah 5 ke atas atau pembulatan ke atas, jadinya ini kita tambah 1 jadinya 600 ya. Kemudian ini 1347. Nah, ingat ya, kita tidak usah lihat yang bagian manapun. Intinya kalau ke ratusan terdekat berarti yang kita lihat adalah puluhannya ya. Nah, puluhannya berarti karena puluhannya di sini adalah 4, maka dia di bawah 5, maka ratusannya tetap jadinya 1300. Lanjut ke yang E, 2257. Berarti di sini puluhannya adalah 5. Kalau 5 berarti ratusannya kita tambah 1 jadinya 300 ya, maka 2300. Lanjut ke yang F, 3495. Puluhannya 9, maka ratusannya kita tambah 1 jadinya 3500. Yang H 3579. Puluhannya 70.
70 berarti 5 ke atas. 5 ke atas berarti kita tambah 1 ratusannya, jadi 3600. Kemudian yang H terakhir untuk soal nomor 4 ya, 4129. Nah, berarti kalau ke ratusan terdekat kita lihat puluhannya di situ. Puluhannya angka 2 ya. 2 berarti dia di bawah 5. Kalau di bawah 5 berarti ratusannya tetap ya. Jadinya 4100, yaitu untuk soal nomor 4 ya. Kita diminta pembulatan ratusan terdekat. Ingat ya. Kalau ratusan terdekat yang dilihat adalah puluhannya. Kalau puluhannya 5 ke atas berarti pembulatannya naik ya, maka ratusannya kita tambah 1. Tapi kalau di bawah 5, 4321 berarti pembulatannya turun atau ratusannya tetap. Demikian juga untuk ribuan. Ribuan berarti yang kita lihat adalah ratusannya ya, ini 1925. Nah, berarti ratusannya adalah 9. Kalau 9 berarti 5 ke atas, maka di sini tambah 1 jadinya 2000. Kemudian yang B 2430, ratusannya 400, berarti di bawah 5, maka di sini tetap 2000 ya. Yang C 4750, 700 berarti 5 ke atas tambah 1 jadinya 5000. 9720, 700 lagi ya, 7 berarti 5 ke atas, ini tambah 1 jadinya 10.000. Kemudian yang E 12.150, karena ini adalah 100 di bawah 5, maka ini tetap jadinya 12.000. Yang F 14.750, 700 berarti di sini tambah 1 jadi 15.000. Yang G 14.851. Nah, 800 berarti dia 5 ke atas, maka sini tambah 1 jadinya 15.000. Dan yang H 15.278, 200 di bawah 5, maka di sini tab ya, ribuannya jadinya 15.000 ya. Oke, mungkin ini dulu untuk pembahasan soal latihan 4 ya. Sudah kita bahas semua ya, berarti nomor 1 sampai dengan nomor 5. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembahasan soal atau mungkin terlalu cepat ya, jadi bisa diulangi secara pelan-pelan ya. Jadi intinya untuk pembulatan itu kalau 5 ke atas itu berarti dia ditambah 1 yang kita bulatkan, tetapi kalau di bawah 5 yang kita bulatkan tetap seperti itu ya, baik itu untuk ke puluhan, ratusan ataupun ke ribuan. Nah, kalau mau ke puluhan maka yang kita lihat satuannya angkanya berapa. Mau ke ratusan berarti yang kita lihat adalah puluhannya, dan kalau mau ke ribuan berarti yang kita lihat adalah ratusannya. Oke, demikian tadi pembahasan untuk soal latihan 4 ya di bab 2. Untuk soal latihan berikutnya ikuti terus di channel YouTube Rivanista. Mungkin yang belum subscribe ya bisa di subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan update terbaru pembahasan soal-soal lainnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.